rasa bahagia sekali. Saya dapat jaket macam gini. Saya tahu mau bilang apa lagi buat Bapak, saya minta cuma terima kasih. Makanya kita dikontrak. Dengan senang hati saya sampaikan kepada Bapak Presiden, dan Bapak Presiden berkenan hari ini bisa jawab permohonan saya. Terus pengen bilang apa sama Bapak Presiden sudah mau dibangun rumah? Terima kasih, Tuhan memberkati. Luar biasa, rakyat Papua tidak ingin lepas dari NKRI karena perjuangan Jokowi, padahal baru 7 tahun menjabat. Presiden Joko Widodo merupakan sosok presiden yang membawa perubahan dan sangat memperhatikan kesejahteraan rakyat Timur, khususnya Papua. Begitu banyak jasa yang dia buat untuk warga Papua. Sejak menjadi presiden pada 2014 lalu, Presiden Jokowi selalu memprioritaskan pembangunan Indonesia Timur, khususnya Papua, dalam rangka konektivitas. Harapannya biaya logistik di Indonesia semakin murah sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat. Keseriusan Presiden Jokowi dalam membangun Papua tidak main-main. Setidaknya selama periode pertama menjabat sebagai presiden, Jokowi telah mengunjungi Papua sebanyak 12 kali. Sementara pada periode keduanya hingga kini, Presiden Jokowi mengunjungi Papua sudah 2 kali. Adapun pembangunan infrastruktur yang dilakukan Presiden Jokowi selama menjabat sebagai presiden atau 7 tahun terakhir, antara lain pembangunan Jalan Trans Papua, akses PON 20, Jembatan Yutefa, penerapan BBM satu harga, serat optik Palaparing Timur, membangun Papua Youth Creative Hub atau Silicon Valley di bumi Cendrawasih, perekrutan 1.000 pemuda asli Papua untuk bergabung di Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, serta pos lintas batas negara atau PLBN Sota di Merauke, bandara, Rumah Sakit Jenderal TNI LB Murdani, Distrik Margamulya, Kabupaten Merauke, pembangunan jalan perbatasan di Papua, pembangunan PLBN Yatetkun, 179 sekolah dan keagamaan dan 1 perguruan tinggi negeri atau PTN, menyelesaikan rehabilitasi atau rekonstruksi Pasar Woma, melakukan lelang pembangunan Pasar Tumburuni, dan pembangunan sejumlah pelabuhan di sektor perhubungan laut. Meski pemerataan pembangunan antara Indonesia Barat dan Timur belum seutuhnya, namun rakyat Indonesia Timur benar-benar merasakan dampak dari pembangunan tersebut. Salah satu dampak yang dirasakan oleh rakyat Indonesia Timur adalah merasa dihargai sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Ini semua tidak luput dari usaha Presiden Joko Widodo dalam membangun beberapa infrastruktur serta tidak bosan untuk berkunjung ke tanah Papua. Hal inilah yang membuat rakyat Papua merasa bahwa sangat dihargai dan berharga di NKRI. Melihat pembangunan yang dirasakan oleh rakyat Indonesia Timur khususnya Papua, membuat warga di Pulau Jawa turut merasakan bahagia karena saudara-saudaranya di Indonesia Timur tersebut baru merasakan adanya pembangunan. Tidak hanya turut merasakan kebahagiaan yang dirasakan rakyat Papua, warga di Jawa pun juga menginginkan Presiden Joko Widodo dapat melanjutkan kepemimpinannya agar pembangunan di Indonesia Timur dapat setara seutuhnya dengan Indonesia bagian Barat karena hanya Jokowi yang mau mempedulikan Papua dan berusaha memajukan pembangunan Papua supaya tidak merasa diabaikan. Dilansir dari okezone.com saat melakukan kunjungan kerja di Provinsi Papua pada awal bulan Oktober lalu, Presiden Joko Widodo mendapatkan pujian dari wanita asal Sorong. Seorang wanita tersebut yang diketahui bernama Mama Dongmi tidak henti-hentinya memuji Papua. Dirinya menganggap Jokowi memiliki banyak jasa terhadap kesejahteraan warga Papua. Mama Dongmi mengatakan, dimanapun Bapak Jokowi berada, rakyat Papua tetap tahu dan akan selalu mengingat kebaikan Bapak Jokowi seumur hidup. Ia juga menyebut Jokowi adalah orang Papua. Dia melanjutkan bahwa Jokowi adalah satu-satunya presiden yang bisa melakukan perjalanan ke Seluk-Beluk Papua. Selain itu, menurutnya, hanya Jokowi yang bisa tidur di Papua sebelumnya tidak ada. Mama Dongmi menjelaskan bahwa kecintaan Presiden Jokowi terhadap warga Papua dibuktikan dengan kemampuannya untuk beradaptasi terhadap Papua. Oleh karena itu, orang Papua akan selalu mengingat jasa Jokowi terhadap mereka. Ia juga menyebut Jokowi itu anak Sorong Pusat atau Sorpu, karena dia cinta orang Papua. Dari bibir orang Papua, bahkan hati orang Papua tidak akan pernah habis untuk mengingat dan mengenang kebaikan Bapak Jokowi, bahkan sampai ke pelosok-pelosok sana. Ya, selain kita bersihkan, juga mungkin kita ada penataan bukan penataan untuk
lighting, penambahan lighting, terus penambahan taman dan sebagainya. Ya tadi sudah saya koordinasikan dengan Pak Wali, nanti ke depan mungkin kita akan bantu untuk daerah untuk operasionalnya supaya tidak terlalu berat, kita akan berbagi. Momen unik, tak sengaja bertemu Mensos Risma di makam Bung Karno, Ganjar Pranowo mengaku tak janjian. Menteri Sosial Tri Risma hari ini berkunjung ke makam Bung Karno di Kelurahan Bendo Gerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur, Sabtu 23 Oktober 2021. Risma mengatakan makam tersebut harus lebih terawat untuk menghormati jasa pahlawan. Menurut dia, sejak diresmikan pada 1979, makam Bung Karno belum pernah mendapatkan perawatan dan pemeliharaan. Selama ini pemerintah daerah yang keluar biaya untuk menjaganya. Menteri Risma kemudian mengecek sejumlah fasilitas di area makam Bung Karno tersebut. Pada beberapa titik, Risma meminta agar segera diperbaiki. Misalkan lampu yang kurang terang, lantai yang kotor supaya digosok supaya mengkilap, dan pemasangan lampu di pepohonan supaya suasananya lebih aman dan juga nyaman. Ternyata, ada kejadian menarik saat Menteri Risma berkunjung di makam Bung Karno. Dilansir dari suara.com, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ziarah makam Bung Karno di Blitar pada Minggu 24 Oktober 2021. Siapa sangka, ternyata di lokasi sudah lebih dulu datang Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Ganjar yang mengenakan polo warna hitam tiba menjelang tengah hari. Ratusan orang langsung mengerubungi pria berambut putih itu. Mereka meminta foto bersama Ganjar. Kompleks makam hari itu memang ramai sekali. Ternyata sedang ada acara bersih makam yang dipimpin oleh Risma. Begitu tahu ada Risma, Ganjar langsung menghampiri. Saat itu Risma sedang duduk beristirahat. Setelah menyapa singkat, Ganjar pun pamit menuju nisan makam Bung Karno. Dia lalu nyekar dan memanjatkan doa. Sementara Risma bergeser keluar area nisan, berjalan menuju ke selatan. Usai berziarah, Ganjar menjalankan ibadah sholat zuhur di musola. Diwawancarai wartawan usai sholat, Ganjar mengaku tidak ada agenda khusus ke MBK atau makam Bung Karno. Dia hanya berniat ziarah setelah sebelumnya mengunjungi Taman Anggrek Ranu Darungan di Lumajang. Ganjar berharap dengan penataan makam Bung Karno oleh Kemensos, semua bisa menjaga kebersihannya, merawatnya dan semua pengunjung bisa menikmatinya. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada janjian bertemu dengan Bu Risma. Beliau sudah 2 hari tidur di sini dan juga beliau juga bersih-bersih di makam Bung Karno. Saat berziarah itu, Ganjar juga mendapat hadiah dari warga Blitar, berupa gambar sketsa wajah Ganjar dari gurisan pensil di atas kertas. Sang pemberi gambar itu bernama Haris. Warga Kota Blitar ini memang seniman muda yang sering menggambar tokoh kenamaan. Sementara itu, Wali Kota Blitar, Santoso, mengapresiasi niat pemerintah pusat untuk bersama memelihara makam Bung Karno. Kehadiran dan kepedulian Ibu Menteri Sosial Tri Risma hari ini terhadap makam Bung Karno menandakan penghargaan terhadap jasa Bapak Bangsa sekaligus proklamator, kata Santoso. Sebelum ke makam Bung Karno di Blitar, Menteri Sosial Tri Risma hari ini berkunjung ke makam pahlawan nasional Cut Nyak Dindi Sumedang, Jawa Barat, dan makam pahlawan Bung Hatta di Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta. Risma menjelaskan keberadaan makam para pahlawan yang jauh dari tempat asal mereka masuk prioritas pemeliharaan. Ada tanda tangan kerjasama antara ITDC dan Adorna dengan untuk penyelenggaraan MotoGP di tahun 2021. Nah, ini tadi Mr. Carmelo hanya ingin mendapatkan keyakinan bahwa kita siap baik dalam organisasi, menyiapkan infrastruktur menuju ke sana, dan saya sampaikan kita siap. Jadi yang pertama, Pak Jokowi mau jajal aspal sirkuit Mandalika pakai motor bobot. Keren abis. Indonesia sebentar lagi akan menggelar ajang balap internasional di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat atau NTB. Saat ini konstruksi lintasan sirkuit telah mencapai 100% dan siap digunakan. Sementara konstruksi beberapa fasilitas pendukung seperti race control, pit building, dan medical center ditargetkan siap digunakan saat balapan dimulai. Seperti biasa,
Seolah tidak ingin ketinggalan, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dikabarkan bakal menguji coba lintasan sirkuit Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat menggunakan sepeda motor bergaya bubar. Belum diketahui pasti kapan Presiden Jokowi akan menguji coba sirkuit Mandalika. Kemungkinan sebelum gelaran World Superbike atau WSBK 2021. Menurut Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia atau IMI, Bambang Susetio, seharusnya Presiden Jokowi melakukan uji coba beberapa hari lalu, tapi harus ditunda karena ada sejumlah kegiatan kenegaraan. Kendati demikian, terang pria karib disapa Bamsud itu, kendaraan yang bakal digunakan oleh Presiden Joko Widodo sudah tiba di Mandalika. Target motor yang digunakan Presiden kabarnya ialah Kawasaki W175 yang sudah dimodifikasi bergaya bubar. Motor tersebut memang sudah sempat menemani Presiden Jokowi saat berkeliling dalam kunjungan kerja ke desa Paapi, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara beberapa waktu lalu. Lantas, seperti apa tunggangan Presiden Jokowi tersebut? Berbasis Kawasaki W175, motor sudah mengalami perubahan tampilan yang condong menguatkan gaya bubar. Soal mesin, motor modifikasi karya Caterham Garage itu dibekali dapur tenaga 177 cc 1 silinder karburator. Tenaga yang dihasilkan yang mencapai 9,6 kW dengan putaran 7.500 rpm dan torsinya 13,2 Nm pada rentang 6.000. Meski Indonesia akan menggelar gelaran MotoGP di Mandalika, akan tetapi di momen kali ini para atlet hingga masyarakat mendapat kekecewaan karena sanksi yang diberikan oleh Badan Anti Doping Dunia atau WADA. Presiden Joko Widodo bahkan telah memanggil Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainuddin Amali, dan Ketua Umum Lembaga Anti Doping Indonesia atau LADI, Mustafa Fauzi, untuk hadir pada rapat di Istana Negara Jakarta pada Jumat kemarin. Rapat itu digelar pasca adanya sanksi dari Badan Anti Doping Dunia atau WADA terhadap LADI. Presiden meminta dilakukan evaluasi internal dan investigasi secara menyeluruh, reformasi LADI secara total, Menpora segera memperbaiki komunikasi dengan WADA. Presiden juga memberikan arahan untuk segera memenuhi apa yang diminta WADA kepada LADI dalam waktu secepatnya. Ketua LADI menyampaikan sekarang sedang dalam progres.